berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat
terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan.
Gelapkah jalan di hidupmu? Telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama melakukan ibadah di minggu yang keempat di bulan April ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih menyertai kita sekalian. Mari kita bersama-sama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dalam waktu teduh sejenak.
Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Amin. Pemazmur berkata, "Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus, dengan takut akan Engkau." Mari bersama kita nyatakan, biarlah segala hormat hanya bagi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Bait yang kedua. Hormat bagi Raja Surga. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Seluruh dunia boleh memasyurkan kebesaran nama Tuhan. Amin. Mari saudara sekalian, bersama-sama kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan, kita berdoa bersama. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh ada hingga sampai hari ini. Dan kami pun Tuhan, rindu Engkau tetap ada bagi kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang boleh kami gunakan untuk kami beribadah di dalam bait kudus-Mu. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mengagungkan nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau dalam hidup kami Tuhan. Biarlah benar hati kami rindu akan Engkau, satu-satunya tempat pengharapan kami yang setia. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam segala keadaan, dalam kondisi apapun, marilah kita semua bersandar kepada Dia, Yesus satu-satunya tempat perlindungan yang teguh. Ku bersandar. Alangkah girang dan bahagia, ku bersandar pada yang kekal. Karunia besar diberi olehnya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, sandarku tentu kuat teguh. Sandar, sandar, ku bersandar pada yang kekal. Jalan musafir indah dan
hatiku aman, hatiku tenang, waktu ku bersandar hanya kepada Yesus. Benar Tuhan, kami mau selalu melekat dan bersandar hanya pada Engkau. Hilanglah cemas, hilang takutku, ku bersandar pada yang kekal. Hatiku aman, Tuhan panduku, sandar pada lengan yang kekal. Katakan sandar. Sandar, sandarku tentu kuat teguh. Sandar, ku bersandar pada yang kekal. Sandar, sandarku tentu kuat teguh. Sandar, ku bersandar pada yang kekal. Sandarku tentu kuat teguh. Sandar, ku bersandar pada yang kekal. Ku bersandar pada yang kekal. Bapak Ibu jemaat sekalian, bersama kita akan mendengarkan khotbah pada hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yohanes Yang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini kembali kita bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, di mana pada pagi hari ini kami berkesempatan untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong dan bantu kami agar firman Tuhan yang kami baca dan renungkan hari ini sungguh menjadi kekuatan dalam perjalanan iman kami mengikut Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita bersyukur diberi kesempatan untuk kembali beribadah bersama dengan keluarga kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, tidak ada salahnya saya mengajak pada pagi hari ini kita mengeluarkan senyum kita bersama-sama satu dengan yang lain. Kita bisa tersenyum dengan orang di sebelah kiri atau kanan kita tanpa harus berjabat tangan. Kita memberikan senyum yang terindah. Tuhan memberkati kita semua. Saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu tetaplah selalu mengikut Yesus. Tetaplah selalu mengikut Yesus. Kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang terambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 18 sampai ayat 23. Injil Yohanes pasal 21 ayat 18 sampai ayat 23. Mari bersama-sama kita memperhatikan Alkitab kita masing-masing dan saya akan membacakannya. Injil Yohanes pasal 21 dimulai dari ayat ke-18. Aku, Yesus, berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ayat 20,
Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus, yaitu Yohanes, sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, yaitu Yohanes, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang-orang Kristen tetap dan selalu mempunyai keyakinan dan kepercayaan bahwa Allah itu Maha Tahu. Allah itu Maha Tahu artinya bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui yang sebenarnya tanpa tersembunyi, tanpa kesulitan, dan semua baik di dalam pandangan Allah. Allah itu Maha Tahu. Ia Maha Tahu akan hari depan kita. Ia tahu hari depan saudara dan saya, bahkan Allah itu tahu apa yang akan terjadi atau semua peristiwa yang akan terjadi di depan kita. Tetapi kita patut bersyukur bahwa Allah yang Maha Tahu itu acap kali tidak selamanya memberitahukan kepada kita apa yang akan terjadi di depan hidup kita. Allah tidak selalu memberitahu kepada kita apa yang akan terjadi hari esok kita, bahkan apa yang akan terjadi 1 jam di depan kita. Acap kali Allah tidak memberitahukannya kepada kita. Kenapa Allah yang Maha Tahu itu tidak memberitahukan kepada kita apa yang akan terjadi di depan kita? Sebenarnya tujuannya sangat baik sekali, agar saudara dan saya yang menyebut diri adalah orang-orang yang percaya, supaya kita tetap mempercayakan diri kita, mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada kedaulatan Allah dan penyertaan Tuhan dalam setiap dimensi kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Injil Yohanes pasal 21 ayat 18 sampai 23 yang tadi kita baca mencatat sebuah kejadian yang menarik sekali yang terjadi di antara 2 murid Yesus. Yang pertama adalah Simon Petrus dan yang kedua adalah murid yang dikasihi yaitu Yohanes. Kita akan melihat bersama-sama kejadian apa yang menarik terhadap 2 murid Yesus ini. Yang pertama, saudara, kejadian yang menarik yang dialami oleh Simon Petrus. Itu dicatat di dalam pasal 21 ayat 18 sampai 19. Saudara, pada bagian ini dicatat sebuah kisah di mana Tuhan Yesus telah berbicara tentang kehidupan dan pelayanan Simon Petrus dan kejadian yang menarik mengenai Tuhan Yesus sudah memberitahu kepada Simon Petrus akan hari tua dia dan apa yang akan terjadi pada diri dia pada waktu masih tua, dalam usia tua dia. Yaitu dia akan mengalami penderitaan sebelum dia mengalami kematian. Saudara, di satu sisi Injil Yohanes pasal 21 ayat 18 sampai 19, di situ dicatat bahwa Petrus bersuka cita. Karena apa? Karena kehidupannya telah dipulihkan dan relasi panggilannya telah dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Namun di sisi lain, saudara, Petrus merasa gentar. Petrus merasa terusik dengan kejadian yang berat yang akan dialami di kemudian hari.
Petrus pada waktu masih mudanya, dia bisa menjadi orang yang kuat, dia bisa pergi ke sana sini. Tetapi Tuhan Yesus sudah memberitahu kepada dia, pada waktu usia tuanya, dia akan ditangkap, diikat, dan dia akan mati dengan penuh penderitaan. Hal ini yang membuat Simon Petrus menjadi terusik di dalam kehidupannya. Saudara, namun kita bersyukur Injil Yohanes mencatat bahwa ketika Petrus tua dan ketika dia mengalami kematian yang begitu mengerikan, kematian Simon Petrus bukanlah kematian yang tragis, bukanlah suatu kematian yang konyol, tetapi Alkitab dalam Injil Yohanes mencatat bahwa kematian Simon Petrus adalah kematian yang memuliakan Allah. Dan di akhir ucapan dan perkataan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus, ada satu kalimat yang indah. Tuhan berkata kepada Simon Petrus, ikutlah aku. Atau dalam bahasa aslinya Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, tetaplah selalu mengikut aku. Yang kedua, saudara, ada kejadian yang menarik yang dialami oleh Rasul Yohanes. Saudara, Simon Petrus telah mengalami pemulihan. Baik dalam panggilannya, dalam penggembalaannya, Tuhan Yesus sudah kembali memulihkan kehidupan Simon Petrus. Dan Simon Petrus kembali bersemangat untuk mengikut Tuhan. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, di ayat 20 itu dicatat satu hal yang menarik sekali, di mana ketika Simon Petrus bersemangat untuk ikut Yesus, ada saat tertentu Petrus mengalihkan pandangannya dari Tuhan Yesus kepada Yohanes. Di mana pandangan Petrus yang seharusnya tertuju kepada Yesus, dia harus ikut kepada Yesus. Ada satu saat dia tidak lagi memandang Yesus, tapi pandangannya beralih kepada murid yang lain, yaitu Yohanes. Saudara, di ayat-ayat sebelumnya tadi saya katakan bahwa Petrus telah diberitahu oleh Tuhan Yesus mengenai masa depannya, mengenai hari tuanya, bagaimana dia akan menderita dan bagaimana dia akan mati. Dan itu sekali lagi mengusik perasaan Simon Petrus. Sikap penasaran muncul di dalam diri Simon Petrus ketika dia melihat Rasul Yohanes, rekan sepanggilan dia. Dia mulai bertanya kepada Yesus, Tuhan, apa yang akan terjadi dengan dia? Apa yang akan terjadi dengan Yohanes? Dengan kata lain, Petrus ingin bertanya dan memberitahu kepada Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau baru saja mengatakan apa yang akan terjadi terhadap diriku. Lalu aku ingin tahu apa yang akan terjadi dengan Yohanes. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sikap Simon Petrus ini bisa saya sebut adalah cerminan orang hari ini, yaitu dengan satu istilah Kristen kepo. Kristen yang mau tahu aja urusan atau keadaan orang lain. Kristen yang sibuk hanya ngurusin orang lain. Kristen yang sibuk hanya ingin tahu keadaan orang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Kristen kepo, pingin tahu aja urusan orang lain. Kejadian ini saudara seharusnya menjadi peringatan kepada Petrus, kepada pengikut-pengikut Tuhan, kepada orang-orang Kristen di segala zaman, termasuk buat saudara dan saya hari ini, menjadi satu peringatan bahwa tugas dan panggilan kita adalah mengikut Yesus. Tugas dan panggilan kita adalah hidup kita berfokus kepada Yesus Kristus dan bukan mencampuri urusan orang lain. Seharusnya kita sebagai orang Kristen, saudara-saudara, memiliki mata iman dan mata tujuan hidup yang tertuju hanya kepada Yesus Kristus. Dan Yesus Kristuslah yang harus menjadi tujuan kehidupan kita. Saudara, itu panggilan kita untuk selalu mengikuti Yesus. Kita nggak perlu kepo urusan orang lain. Namun saudara jangan salah mengerti, bukan berarti kita mengabaikan orang lain.
Karena kita mempunyai tanggung jawab dan panggilan juga saling memperhatikan sesama kita. Saling memperhatikan bukan berarti kita itu kepo mau ngurus urusan orang lain. Sebaliknya saudara, hidup kita hendaknya tertuju dan terfokus kepada Yesus Kristus. Bukan kepo mau ngurus urusan orang lain dan mengambil alih campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah itu memiliki rencana tersendiri atas kehidupan setiap manusia. Allah itu mempunyai rencana dalam kehidupan saya dan kehidupan Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Allah mempunyai rencana atas teman-teman kita, atas rekan-rekan kita di kantor, atas rekan-rekan kita, saudara kita di gereja. Allah mempunyai rencananya masing-masing atas setiap kehidupan kita. Bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan mereka, itu bukan urusan kita. Bagaimana Allah bekerja dan berencana atas kehidupan si A, itu bukan urusan saya. Bagaimana Allah bekerja dan berencana atas kehidupan si B, itu bukan urusan saudara, itu adalah urusan Tuhan. Tuhan yang akan bekerja di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, tugas dan panggilan kita bukan kepo, saudara. Bukan ingin tahu urusan orang lain. Tetapi urusan kita adalah tetap selalu mengikuti Yesus. Oleh sebab itu sikap Simon Petrus yang kepo terhadap Yohanes, Tuhan Yesus menegur Petrus agar tidak mengurusi urusannya dan urusan Yohanes. Bahkan Tuhan mengatakan, Tuhan menghendaki Yohanes tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi kamu ikutlah aku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 23 yang kita baca, akibat hidup Simon Petrus dan hidup orang-orang Kristen yang tidak terfokus kepada Tuhan, karena terlalu kepo dengan urusan orang lain dan mengalihkan pandangan kepada Kristus, maka perkataan Tuhan Yesus terhadap Yohanes di dalam masyarakat gereja pada waktu itu dipelintir, saudara. Dan akhirnya muncul gosip bahwa dikatakan Yohanes tidak akan mati untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu Injil Yohanes ingin mengklarifikasi, ingin mengklirkan persoalan dan gosip yang ada. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita juga demikian. Di dalam pelayanan kita, kehidupan kita, pekerjaan kita, hendaklah hidup kita senantiasa berfokus kepada Kristus. Jikalau hidup kita tidak berfokus kepada Tuhan Yesus, maka hidup kita seringkali melakukan pelintiran-pelintiran di sana sini. Bahkan juga saudara, firman Tuhan yang kita baca tidak ketinggalan, sering kali dipelintir orang. Ketika orang membaca firman Tuhan, membaca Alkitab yang tidak berfokus kepada Kristus, maka seringkali firman Tuhan itu sering dipelintir. Saudara, beberapa waktu yang lalu ketika merebak berita tentang wabah COVID-19, maka muncullah di kalangan gereja-gereja orang-orang yang mengaku punya karunia bernubuat. Tidak sedikit saya mendapat kiriman-kiriman berita, termasuk juga video-video yang menyaksikan bagaimana ada segelintir orang Kristen yang mengaku telah memiliki karunia penglihatan daripada Tuhan. Bahkan yang lucunya saudara, ada satu hamba Tuhan yang mengaku hamba Tuhan, dia mengatakan bahwa kita sebagai orang Kristen tidak perlu takut dengan COVID-19. Kita harus berpegang kepada janji Tuhan di dalam Mazmur 91. Dan dia mengatakan bahwa Tuhan berjanji bahwa penyakit sampar tidak akan menimpa kita, yaitu penyakit virus corona tidak akan menimpa orang Kristen. Kita tidak akan berjalan dan tidak akan menghadapi virus corona. Mungkin orang lain akan kena virus corona, kita tidak akan kena dan kita hanya menjadi penonton saja.
Sekalipun 10.000 rebah di hadapanmu, kita hanya menonton orang-orang yang sakit corona, sementara kita orang-orang Kristen tidak pernah akan kena virus corona. Satu kebohongan yang besar yang dilakukan oleh gereja Tuhan dengan mempelintir kebenaran firman Tuhan yang tidak berfokus kepada Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah kita sebagai orang-orang Kristen kembali kepada panggilan kita. Kembali kepada tugas panggilan dalam kehidupan kita, yaitu hidup kita senantiasa berfokus untuk tetap selalu mengikut Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mempunyai rencana yang begitu indah dan baik atas kehidupan saudara dan saya. Tuhan mempunyai rencana yang indah dan yang baik atas kehidupan anggota keluarga kita. Hendaklah setiap kita dalam masa-masa seperti ini kita betul-betul merenungkan. Hendaklah dalam perjalanan iman kita di tengah-tengah dunia yang penuh banyak tantangan, yang penuh dengan rintangan dan kenyataan hidup yang beraneka ragam persoalan yang kita hadapi. Biarlah setiap kita kembali kepada panggilan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun masa depan kita, apapun masalah yang kita hadapi, biarlah kita bersama-sama, diri kita, anggota keluarga kita, dan orang-orang Kristen lainnya terus berfokus memandang kepada Yesus Kristus. Biarlah setiap kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita senantiasa memiliki tekad yang dalam untuk tetap selalu mengikut Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk panggilan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus bagi kehidupan kami. Kami bersyukur boleh dipanggil dan disebut menjadi anak-anak Tuhan. Biarlah ya Tuhan, dalam kehidupan kami memiliki tekad supaya tetap selalu mengikut Tuhan. Hidup kami terfokus kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, suka duka, tawa dan air mata, apa yang akan terjadi di depan kami dan masa depan keluarga kami, biarlah kami dan seisi rumah kami sungguh-sungguh untuk tetap selalu mengikut Yesus. Karena Engkau begitu setia kepada hidup kami dan kesetiaan-Mu Tuhan, itu yang menjadi dasar kesetiaan kami untuk tetap selalu mengikut Yesus. Bapa, hamba-Mu berdoa biarlah jemaat-jemaat Tuhan di seluruh dunia termasuk jemaat Tuhan di GKM Gloria memiliki pertumbuhan kerohanian dari hari lepas hari. Memiliki persekutuan yang intim, keakraban, kedekatan dengan Tuhan Yesus. Memiliki relasi yang baik dengan Tuhan dan semakin hari semakin mengenal Kristus lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Bapa kami dalam sorga, di tengah-tengah suasana bangsa dan negara kami dan dunia pada saat ini, kami juga berdoa dan menyerahkan kehidupan jemaat-Mu. Kami juga menyerahkan kehidupan bangsa negara kami, baik dalam masalah perekonomian, keamanan, khususnya juga usaha dari pemerintah yang bekerja sama dengan seluruh warga negara Indonesia. Kami memohon belas kasihan daripada Tuhan, ada pemulihan bagi bangsa kami ini. Pemulihan dibebaskan dari wabah virus corona. Dipulihkan di dalam masalah keamanan dan juga perekonomian. Yang terpenting lagi Tuhan, agar banyak orang di Indonesia ini boleh mengenal dan percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hamba-Mu berdoa Tuhan menyerahkan juga hamba-hamba Tuhan dan jemaat-jemaat Tuhan dari berbagai gereja yang dinyatakan mereka terkena
virus COVID-19. Mereka dalam perawatan. Tuhan, kami berdoa bersama, biarlah orang-orang yang kena virus corona ini mendapat kekuatan daripada Tuhan. Bahkan anugerah Tuhan juga Tuhan curahkan atas kehidupan hamba-hamba Tuhan dan juga jemaat-jemaat Tuhan yang terpapar kena virus corona bisa dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami bersyukur hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kami, apapun yang terjadi, kami tetap selalu mengikut Yesus sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Bersama-sama kita menaikkan pujian kita dengan segenap hati. Segala puji hormat, syukur hanya bagimu. Segala puji, hormat, syukur, ku naikkan kepadamu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketika yang esa, haleluya, haleluya, haleluya. Ketika yang esa. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama dengan keluarga kita mengarahkan hidup kita selalu kepada Yesus Kristus. Biarlah bersama dengan keluarga kita menyerahkan hidup kita ke dalam pemeliharaan Allah, sumber segala sumber berkat. Tetaplah setia mengikuti Tuhan apapun yang terjadi, serta terimalah kasih karunia yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan penyertaan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal dicurahkan atas kehidupan saudara dan seisi keluargamu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Setiap dari kita pasti pernah ditolong Tuhan dalam hidup ini. Saat ini, apapun persoalan yang kita hadapi, Dia Tuhan masih tetap sama dan selalu siap untuk menolong kita. Masih ada harapan, masih ada jawaban. Dia masih sanggup, Dia masih mampu, Dia masih Tuhan, Dia masih Tuhan, masih ada Yesus.
masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidup.